Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, siswa-siswi kelas 1. Pada pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi penjaskes dengan materi pada tema 8, yaitu peristiwa alam. Anak-anak semua, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Ya, semoga anak-anak semua selalu sehat dan juga semangat dalam mengikuti kegiatan belajar secara daring. Pak Guru lanjutkan pada tema 8 mata pelajaran penjaskes, subtema 1 yaitu peristiwa siang dan malam. Pada subtema 1 ini, materi pokok yaitu pengenalan aktivitas air. Nanti akan ada juga materi mengenai kegiatan sebelum melakukan aktivitas air. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, siswa mampu mengenal berbagai jenis aktivitas air dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan pengenalan jenis aktivitas air dengan baik. Yang pertama, pengenalan aktivitas air kita dapat lakukan dengan berdiri di air. Nah, bagaimana kita dapat berdiri di air? Nah, sebelum kita mulai, tentu apa yang harus kita lakukan? Yaitu pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan bertujuan untuk menyiapkan otot-otot tubuh atau tubuh sehingga siap untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, tentu ketika kita akan melakukan aktivitas di air, yaitu harus menyiapkan pakaian untuk aktivitas di air. Nah, tentu anak laki-laki dan perempuan berbeda pakaiannya. Ini juga harus dipersiapkan sejak awal. Selanjutnya, setelah kita menyiapkan diri, kemudian kita akan mencari kolam renang yang dangkal. Dangkal apa maksudnya? Dangkal yaitu tidak dalam. Airnya juga tenang dan juga kolam itu tidak licin, sehingga anak-anak bisa beraktivitas dengan nyaman. Kemudian kita perlahan masuk ke dalam kolam. Masuk dalam kolam, kemudian berdiri. Nah, berdiri di tepi kolam, kemudian kita membasahi seluruh tubuh dengan air. Ya, kita masuk dalam kolam, berdiri lagi sampai badan kita itu basah semua. Dilakukan dengan beberapa kali agar kita mengenal kolam dan juga mengenal air yang ada di kolam tersebut. Pak Guru lanjutkan.
Nah, kegiatan yang kedua atau aktivitas yang kedua, kita dapat melakukan gerakan meliukan badan di air. Nah, setelah badan kita berada di air, kemudian kita berdiri, menggerakkan badan ke kanan dan ke kiri, kemudian kepala dan kaki juga, tangan diikutkan pada gerakan-gerakan untuk meliukan badan. Selanjutnya, setelah kita melakukan gerakan-gerakan yang ringan, kita juga dapat melakukan aktivitas berupa berjalan di air. Nah, berjalan di air dapat dilakukan dengan berkelompok atau dengan teman-temannya. Berjalan dari tepi kolam ke tepi kolam yang sebelahnya. Kita bergandengan tangan, kemudian berjalan secara pelan-pelan. Nah, ketika berjalan di kolam renang atau di air, pasti ada yang sudah berani ataupun masih takut. Nah, maka akan dibantu oleh Pak Guru atau dibantu oleh orang yang lebih dewasa, sehingga kalian dapat melakukan aktivitas berjalan di air dengan benar dan juga tidak ada rasa takut. Nah, itulah di subtema 1. Kemudian di subtema 2, dengan materi masih aktivitas di air dangkal, kita dapat bermain bola tangan atau lempar tangkap bola menggunakan bola yang ringan, bisa terbuat dari bahan plastik ataupun karet. Kemudian kita melakukan permainan bola tangan. Jadi melempar bola, ditangkap lagi, dilempar lagi, seperti itu. Apa tujuannya? Supaya kita lebih mengenal keadaan kolam dan juga berbagai gerak dapat dilakukan dari permainan tersebut. Pada subtema 3 masih dengan materi aktivitas air di kolam renang, kita dapat lanjutkan berbagai permainan yang lebih menyenangkan. Pasti di arena atau di area ya kolam renang ada seluncuran, ada berbagai permainan yang sudah ada, dapat kita coba. Nah, dapat kita coba untuk bermain-main, tentu dengan pengawasan dari Pak Guru dan juga orang tuamu, sehingga anak-anak semua dapat melakukan aktivitas tersebut dengan nyaman, seperti itu. Nah, kemudian aktivitas yang selanjutnya yaitu di tema 4, di subtema 4 dengan materi keselamatan diri di kolam renang. Nah, setelah kita mengenal air, mengenal kolam renang, tentu yang lebih diperhatikan yaitu keselamatan diri ketika berada di kolam renang. Mengapa? Karena keselamatan merupakan tujuan yang sangat penting dari pembelajaran aktivitas air. Keselamatan diri di kolam renang dapat kita lakukan yang pertama dengan pemahaman bahwa di
tepi kolam renang biasanya itu licin, sehingga anak-anak ketika berada di kolam renang itu harus betul-betul hati-hati, tidak lari-lari dan juga tidak bermain dorong-dorongan dengan teman agar tidak berbahaya. Yang kedua yaitu menyiapkan pelampung. Nah, pelampung ini sangat penting karena ketika ada hal-hal yang membahayakan itu dapat menjadi pertolongan pertama, itu baik berupa pelampung yang melekat atau dipasang di badan ataupun yang berupa karet ban itu ya biasanya itu. Kemudian sudah Pak Guru sampaikan di awal, pemanasan juga sangat penting untuk dapat dilakukan sejak awal sebelum masuk ke dalam kolam renang. Kemudian carilah kolam renang yang dangkal, yang sekiranya tidak membahayakan anak-anak dalam melakukan aktivitas di dalam kolam renang. Nah, yang terakhir yaitu anak-anak harus selalu dipandu oleh Pak Guru atau didampingi Pak Guru dan juga orang tua kalian, karena kalian masih kelas 1 sehingga betul-betul harus diawasi dan tidak mencobanya sendiri sebelum kalian mendapatkan arahan, petunjuk-petunjuk dari Pak Guru kalian. Nah, demikian anak-anak untuk materi Penjaskes di tema 8 mengenai aktivitas air dan juga pengenalan atau keselamatan diri di kolam renang. Nah, terima kasih kalian sudah dapat mengikuti pembelajaran dari Pak Guru. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Selalu berdoa agar kita dapat bertatap muka di sekolahan kembali seperti sedia kala dan pandemi ini segera berakhir. Itu saja dari Pak Guru. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.